Hai MIUI dan HyperOS Tamer, tema satu ini punya tampilan yang ala-ala iOS banget pada tampilan lock screen. Punya banyak kustomisasi yang keren dan juga punya tampilan yang sangat unik banget. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini punya tampilan yang ala-ala iOS banget ya. Mulai di sini ada play music widgetnya seperti ini. Jika kalian ketuk nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilannya juga terlihat sangat keren. Dan juga di sini ada dynamic island. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya masih berfungsi dengan baik. Oke, untuk kustomisasinya ini masih bisa dirubah semua ya, mulai dari jam widget, cuaca, dan juga widget-widget yang lain. Nah, ini juga bisa diganti. Kemudian di sini ada shortcut seperti ini, tampilannya jadi ala-ala iOS banget. Nah, kalian bisa melihatnya, tampilannya jadi tampil sangat keren sekali ya. Nah, ini masih bisa ya. Jadi jika kalian play, ini masih aman. Nah, jadi masih bisa. Jadi ini bukan gimmick saja ya. Tapi untuk yang lain, ini ada beberapa yang nggak bisa atau nggak bisa dipencet. Nah, tapi untuk musik ini masih aman. Nah, ini contoh seperti pencahayaan ini nggak bisa, volume di sini saya perbesar, nah di sini nggak fungsi. Untuk kembalikannya, kalian tinggal swipe saja dari bawah ke atas. Nah, untuk kustomisasinya, kalian ketuk 2 kali pada bagian pil gesture seperti ini. Nanti tampilannya akan berubah. Yang pertama, nah untuk mengganti wallpapernya ini adalah wallpaper depth. Nah, jadi untuk bawaan, nah tampilannya akan seperti ini ya. Nah, jadi tampilannya, nah kalian bisa menggantinya. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Ini juga bisa dirubah. Nah, untuk efek depth wallpapernya, besar dan kecilnya. Kemudian ini yang directory, ini adalah untuk super folder. Nah, jadi super folder kalian bisa membuat folder underscore crying verse. Nah, ini nanti tinggal masukin di folder tersebut, tinggal kalian masukin wallpaper, depth wallpaper yang banyak, jadi nanti biar bisa gonta-ganti secara otomatis, tinggal ketuk-ketuk pada bagian sini saja. Nah, untuk yang lainnya, nah ini adalah untuk efek depth wallpaper secara custom. Nanti kita masuk ke kustomisasinya ya. Saya bahas ini dulu ya. Jadi untuk yang bawaan ini bisa kalian rubah. Nah, ini adalah untuk mengganti, nah seperti ini ya, jadi bisa diperbesar dan bisa diperkecil seperti ini, tergantung yang kalian sukai. Nah, ini adalah wallpaper secara bawaannya, jadi kalian tinggal bisa pilih saja seperti ini. Nah, untuk yang bawaan tinggal kalian ketuk pada bagian sini ya, nah nanti akan berubah, nah seperti ini. Tinggal kalian nonaktifkan saja. Nah, nanti akan berubah ke efek depth wallpaper. Lalu yang selanjutnya adalah untuk mengganti widgetnya. Nah, yang pertama ini widget cuaca, tinggal kalian pilih sesuai dengan kesukaan kalian. Yang kedua, tinggal kalian ketuk saja pada bagian sini. Nah, ini nanti bisa dirubah. Warnanya juga bisa dirubah ya. Nah, seperti ini. Ada banyak sekali widget yang bisa kalian pilih. Nah, mulai dari yang futuristik atau ala-ala iOS banget. Kalau saya lebih suka yang ini ya. Tampilannya di sini cocok saja. Nah, di sini masih banyak kustomisasi yang bisa kalian atur. Nah, mulai dari sini. Nah, ini untuk efek blurnya. Tinggal kalian nonaktifkan saja. Nah, ini untuk dynamic island-nya atau di situ tompelnya ya atau notch-nya. Ini tinggal kalian pilih. Kalau saya nonaktifkan saja ya, biar terlihat bagus. Nah, jika sudah, sekarang yang selanjutnya adalah widget yang bawahnya. Nah, ini juga kalian bisa memilihnya ya, ada banyak sekali. Contoh di sini sudah saya pilih. Nah, di sini ada yang widget hello ini ya, tinggal kalian pilih, ada banyak sekali. Nah, contoh, nah ini saya rubah ya. Untuk merubahnya di sini kalian nonaktifkan dulu seperti ini, baru kalian klik atau ketuk. Nah, seperti ini. Kalian nonaktifkan dulu. Saya pilih yang standar-standar saja ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, gimana menurut kalian tema ini?
Tentunya tema ini punya banyak sekali kustomisasi yang sangat keren. Nggak cukup di situ, kalian bisa masuk ke kustomisasi tema. Ini yang saya maksud, kalian ketuk pada bagian pengaturan pojok kiri atas. Di sini, ini banyak sekali ya tema yang bisa kalian custom pada lock screen-nya. Nah, di sini tampilannya sudah ada daftar kustomisasinya. Nah, tinggal kalian pilih saja. Nah, ini sudah ada semua ya, tinggal kalian custom atau kalian explore sendiri. Mulai dari dynamic island, kemudian animasi pengisian daya, kemudian jangan lupa untuk memasukkan passwordnya. Nah, ini passwordnya, kalian ketik passwordnya Mas Yoku sang ganteng seperti ini, jangan ada spasi seperti ini ya, biar ngefek atau biar berhasil untuk insert passwordnya. Nah, jika sudah, kalian tekan OK. Lalu ini untuk mengganti wallpaper secara default wallpaper. Nah, ini yang atas pilih yang PNG ya, tinggal kalian pilih seperti ini. Lalu yang bawah adalah yang JPG, tinggal kalian pilih saja. Nah, jika sudah, tinggal kalian kembali ke tampilan lock screen-nya. Nah, ini adalah jumlah wallpaper aja atau ini adalah super folder. Tinggal kalian aktifin saja. Nah, tinggal kalian ketuk sampai berapa atau kalian ketik sampai berapa ya. Nah, ini banyak sekali yang bisa kalian custom. Tentunya di sini saya nggak bisa jelasin satu persatu ya, karena saking banyaknya. Tinggal kalian explore masing-masing. Nah, di sini nanti akan berubah. Pada tampilan home screen, nah di sini juga punya tampilan yang sangat menarik sekali. Untuk widgetnya ini tampilannya itu bawaan ya atau default nggak berubah. Yang menarik adalah pada tampilan icon apps-nya. Icon apps-nya punya tampilan yang sangat flat banget atau punya tampilan flat design. Untuk tampilan icon apps-nya ini punya tampilan yang sangat flat banget ya. Jadi tampilannya di sini nggak seperti ala-ala iOS. Untuk wallpapernya ini sudah saya sesuaikan, jadi biar pas saya memakai nuansa Luffy Gear 5 ya. Lalu yang selanjutnya adalah pada tampilan setelan. Pada tampilan setelan ini juga punya tampilan bagus. Ini sebenarnya ada shape-nya cuma sangat tipis banget. Untuk icon sistemnya ini berubah, tampilannya juga sangat keren. Next kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, ini sebenarnya hampir mirip seperti bawaan, tapi ada yang berubah yaitu pada tampilan status bar-nya. Ini ala-ala iOS, punya style LTE, baterainya juga sama, tampilannya ala-ala iOS banget. Lalu pada tampilan status bar gaya lamanya ini juga berubah, tampilannya di sini juga punya style yang ala-ala iOS, tapi di sini tampilannya punya shape yang kotak atau dengan ujung yang rounded. Tampilannya juga terlihat cakep. Pada tampilan dial pad sayangnya ini agak penyet ya, jadi tampilannya kurang enak dipandang. Kalian bisa mengganti dengan dial pad yang lain. Nah, ini untuk kontak ini ada shape-shape-nya masih aman. Lalu untuk SMS, nah di sini juga masih aman ya. Jadi tampilannya berubah. Jadi di sini tampilannya ada shape-shape-nya. Tema ini hanya support pada dark mode saja. Jadi jangan lupa untuk mengaktifkan dark mode-nya ya. Buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah sekali. Tema ini sudah support di Theme Store. Kalian masuk ke aplikasi tema. Lalu kalian cari temanya dengan nama tema adalah Crying Blues. Nah, seperti ini. Tema ini dibuat oleh Fernhard. Nah, jadi buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, kalau nggak muncul kalian ketik namanya Fernhard. Kalau kalian cari Crying Blues seperti ini. Nanti saya sertakan di deskripsi video, biar kalian tinggal carinya lebih mudah. Gimana menurut kalian tema kali ini? Tentunya tema ini punya tampilan yang sangat keren sekali. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.